komputer aja. Oke, saya tidak janji mengupload recordingnya itu cepat ya. Ya pokoknya nanti saya upload ya sesempatnya. Saya tidak mewajibkan teman-teman untuk hadir kuliah sync. Jadi partisipasi dihitung dari forum. Tapi kalau masalah apa namanya rekaman, saya juga tidak akan bisa janji cepat. Jadi ya bisa diupload seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Nah, jadi 50-50 ya. Jadi teman-teman sejak saya wajibkan, saya juga tidak berjanji untuk upload rekamannya cepat. Oke, bagi yang ikut sync ya selamat. Anda mengikuti kuliah sync bisa mendapatkan knowledge langsung. Kalaupun tidak ikut sync juga nggak masalah gitu. Oke. Ya, kita main Linux script ya sekarang. Oke, kemudian saya langsung share aja. Nah, kita langsung ke terminal ya. Oke, ini terminal. Oke, screen saya terlihat ini. Halo, screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Nah, ini terminal ya, teman-teman bisa run dengan Ctrl Alt Tab kalau di Ubuntu, kalau di OS lain ada yang Windows T, ada yang Ctrl Shift T ya, macam-macam shortcut-nya ya. Oke, kemudian nah ini mungkin sedikit intro ya. Ini jadi kita punya OS yang dalamnya adalah kernel, sebuah engine atau core dari OS. Kemudian kita punya interface shell ya, shell yang kita bisa gunakan untuk menjalankan komen-komen di dalam OS. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh-contoh komen yang kita bisa kerjakan gitu ya. Bisa kita gunakan ls, cd dan seterusnya. Ya, pokoknya banyak komen. Nah, kemudian di sini ada pipe dan redirection. Ya, jadi yang tanda ke atas ini yang biasanya dipakai untuk or itu redirection. Pipe itu namanya pipe. Artinya kita menjalankan komen lalu dilanjutkan dengan komen berikutnya. Jadi ini contoh di sini kita menjalankan PS lalu di sort lalu di more. Nah, itu jadi di sequence gitu ya, di pipe. Kemudian redirection itu tanda panah ya, panah ke kanan sekali atau 2 kali. Jadi kalau satu kali artinya disimpan di file yang di sini, di nama file ini. Kalau 2 kali berarti di append. Nah, kalau yang ini bikin dari awal, kalau ini di append. Oke. Kalau panahnya ke kiri artinya jadi input, oke, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini komen-komen di Linux, jadi teman-teman bisa langsung coba bagi yang sudah membuka terminalnya. Oke, kalau yang belum ya silahkan buka ya. Echo itu untuk menampilkan suatu string. Ya, menampilkan suatu string atau variabel. Contoh di sini saya echo ini kelas sosi. Nah, ya udah, outputnya adalah sebuah string yang tadi saya ketikkan. Nah, tapi saya juga bisa echo atau ngeprint nilai dari suatu variabel. Nah, suatu variabel environment. Oke, jadi teman-teman pasti sudah tahu ya variabel environment di dalam environment OS kita ada variabel. Kalau di Windows kan ada di mana tuh? Control setting environment. Nah, itu ada environment variable. Contohnya path dan seterusnya. Nah, itu kita bisa print ya. Nah, untuk environment di Linux itu depannya ada tanda dolarnya. Jadi kalau di Linux variabel itu depannya ada tanda dolarnya. Oke, kalau kita ingin lihat nilainya, kita harus panggil dengan dolar ya. Misalnya echo, saya lihat home. Oke, ini sekarang ada di home-nya saya itu home/Anwar. Atau misalnya pet. Nah, oke. Atau misalnya library pet. Ada enggak? Oh, enggak ada. Library pet enggak ada. Oke, dan seterusnya. Ya, pokoknya kita bisa print environment variable gitu ya. Nah, kita bisa juga membuat variabel misalnya myvar gitu ya. Myvar sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini artinya kita membuat variabel myvar 1, 2, 3, 4. Kalau kita mengassign nilai variabel, kita nggak perlu tanda dolar. Tapi kalau kita ingin baca nilainya, kita perlu tanda dolar. Nah, oke. Tuh, kan. Jadi kalau kita ngasih nilai nggak perlu tanda dolar. Tapi kalau kita mau baca nilainya, perlu tanda dolar. Oke, kemudian cat ini untuk display atau ngeprint isi dari sebuah file. Oke, misalnya
Saya ls dulu ada file apa saja di sini. Nah, ini di sini ada script3.sh. Nah, saya cat script3.sh. Ya, ini adalah isi dari sebuah script bernama script3.sh. Oke, contoh lagi misalnya cat wavg bla bla bla. Nah, itu ada sebuah file apa namanya? Isinya ini gitu. Jadi cat itu dipakai untuk print isi dari file. Oke, where is ya where is. Oke. Ini untuk mencari sebuah file ya. Oke. Misalnya apa ya? Where is misalnya input.txt. Oke. Kemudian print environment. Nah, ini environment variable. Jadi teman-teman bisa mengeprint semua variabel environment seperti tadi path ya, ada path, kemudian xdg data dirs, kemudian ada apa lagi nih? LC number, kemudian ada display, conda, SHLVL, ada user, ada term, ada ya macam-macam. Jadi semua variabel environment kita bisa print gitu ya. Oke, grep ya. Grep itu singkatan dari get regular expression and print. Nah, jadi kita bisa filter. Nah, contohnya di sini ya. Kita bisa ls ya. Ini kan semua file ya, bisa di list ya. Kemudian kalau kita ingin filter kita bisa ls ya, grep gitu ya. Grep sesuatu yang ada .sh-nya. Nah, oke. Ya kita bisa kasih ini ya. Oke, ya udah sh aja yang ada sh-nya. Oh, sorry. Ini salah ketik di depan. Nah, kita bisa filter ls grep.sh. Jadi kita filter list dari directory ini yang ada .sh-nya. Nah, ini. Oke. Kemudian macam-macam ya. Nanti kita bisa belajar dengan regular expression untuk ngeprint atau untuk ngefilter gitu ya. Kemudian head. Head ini untuk ngeprint beberapa baris pertama dari sebuah file. Ya, misalnya saya bikin file ya, saya bikin file misalnya gedit. Ya, gedit misalnya tfile.txt. Oke, ini manggil gedit ya, text editor. Nah, ini baris satu. Oke. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Close. Balik lagi. Ini kita. Oke. Kita cat ya, cat tfile.txt. Oke, ini baris 1, 2, 3 sampai 10. Kalau kita head min 4 misalnya ya. Head min 4 dari tfile.txt. Nah, itu ngeprint 4 baris pertama. Ya, kita bisa ganti mau berapa? 4 apa 3 atau berapa terserah. Kalau tidak dikasih nilai artinya 5 baris. 10 ya, 10. Coba kita tambahkan barisnya. Oke. Kita coba tambahkan barisnya. 11, 12, 13. Oke. Oke, kalau tidak ada argumennya kita defaultnya 10 baris pertama. Padahal tadi isinya kan ini ya, isinya 14 baris. Oh, 13 ya, sama enter baris kosong. Nah, itu kalau kita head tanpa ada parameter berapa barisnya itu defaultnya 10 baris. Oke. Tail kebalikannya, tail sekian baris terakhir ya. Tail itu sekian baris terakhir. Nah, tail oke. Ya, 3 baris terakhir. Nah, ini kan baris terakhir ada yang kosong. Nah, itu tetap dijadikan dihitung sebagai satu baris gitu. Oke.
Ya, berikutnya ada PWD ya, PWD. Nah, PWD, kemudian ada LS. PWD itu print working directory ya. LS itu list isi file. LS min A itu semua file dan folder termasuk yang depannya dot. Nah, yang depannya dot GNU GPG, dot git config, kemudian apa lagi ya? Ya semuanya, pokoknya semuanya di print. Nah, tapi kalau kita tanpa min A, tapi kalau ls aja itu yang dot dot nggak ada gitu ya. Yang dot dot nggak ada. Nah, tuh ini nggak ada yang dot dot. Nah, oke. Atau kita mungkin paling gampang bikin folder dulu ya, misalnya mkdir, mkdir itu bikin folder ya. Ya, temdir. Oke. cd temdir. Oke, ls nggak ada ya. Kalau kita bikin file misalnya pakai touch, touch itu artinya bikin file ya. Touch coba.txt. Nah, ls. Oke. Itu ada coba.txt. Oke, kalau kita mau copy cp coba cp copy ya, coba txt coba satu coba.txt. Nah, ls ada dua file. Kalau ls min a, nah itu titik titik ini artinya current folder, titik dua titik titik itu artinya parent folder, folder parentnya atasnya. Nah itu kalau min a ikut ke print juga. Nah kalau min ls aja nggak ikut ya. Berikutnya parameternya yang lain ada ls min l misalnya ya. Nah ini ngeprint seluruh informasi termasuk modifier. Modifier itu hak akses. Dia boleh diapain aja. Nah, contohnya di sini coba dan coba-coba.txt itu ada RW, RW bla 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 ya. Ini sebenarnya ada 3 pair. Ini RWX, ini X-nya nggak ada berarti ya. Ini RWX juga, ini RWX, ada 3 pasangan. 3 pasangan modifier. Nah, pasangan yang pertama, set yang pertama itu untuk pemilik. Siapa pemiliknya? Pemiliknya yang di sini, Anwar. Nah, kemudian yang kedua, pasangan yang ketiga, ya, pasangan yang kedua, set yang kedua itu untuk user lain dalam satu grup. Nama grupnya siapa? Nama grupnya yang ada di sini. Nama grupnya Anwar. Nah, yang ketiga itu untuk others, others user yang bukan owner, bukan dalam satu grup. Nah itu boleh apa saja. Nah ini artinya untuk ownernya boleh read sama write. Untuk grupnya boleh read sama write. Untuk yang lain boleh read aja. Nah, apakah ada read selain ada RW ada apa lagi? Ada X, executable. Nah, saya misalnya bisa ganti permissionnya atau hak aksesnya dengan chmod. Chmod, oke, plus X ya. Berarti saya tambahkan X agar bisa di executable. X itu artinya executable, bisa di run gitu ya. Oke, coba .txt. Nah, kalau saya ls-nya lagi, nah ini si coba.txt itu bisa di executable. Nah, bisa di run rwx, yang ini yang others r sama x. Nah, oke. Nah, itu modifier ya, modifier. Kemudian di sini ada ukuran filenya ya. Ini masih 0 karena masih kosong. Ini last modified. Nah, kemudian saya bisa ini ya, bisa edit coba.txt misalnya dengan gedit atau dengan nano atau dengan v. Jadi nano ini editor based on di terminal. Jadi ngetiknya di terminal ya. Ini adalah file coba.txt. Ini hanya untuk testing saja. Sekian. Oke. Ctrl X, simpan, yes. Oke. Kalau kita cat ya, coba.txt itu ada isinya sekarang. Nah, kalau kita lihat ls-l, nah sekarang sudah ada isinya. Coba.txt besarnya 62 bit, 62 byte, sorry, 62 byte. Nah, oke. Kemudian
Bagaimana cara tahu parameter-parameter LS itu ada parameter apa saja? Nah, itu kita bisa lihat di man page. Man LS itu artinya manual dari LS. Kita bisa melihat deskripsi lengkap dan parameter dari LS. Nah, jadi contoh ya, deskripsi atau man page dari LS. Oke, LS itu list directory content. Nah, ini cara pakainya option kemudian filenya. Kalau nggak dikasih file berarti nanti semua file di dalam folder itu. Oke, min A, do not ignore entire starting with titik. Nah, terus ada apa lagi? Min L tadi ya. Min L tadi artinya ada di mana nih? L. Nah, ini L. Long listing format. Long listing format ya tadi termasuk owner kemudian ini group, kemudian modified, that modified, kemudian size dan seterusnya, high access dan seterusnya. Oke. Kemudian dua parameter itu bisa ditambahkan. Misalnya ls min l sama min a itu digabung jadi satu. Ls min al. Nah, berarti ada titik ya, ada titik-titik. Ini current folder atau current directory, titik-titik ini parent directory, kemudian L semuanya di print. Mulai dari modified access modifier, kemudian ukuran, ini ukuran ya, ukuran. Kemudian ada owner, kemudian group, that modified, dan seterusnya. Oke. Berikutnya ya CD tahu ya, CD itu change directory. Jadi kita pindah ke directory mana. CD titik yaitu ke folder sekarang. Titik-titik itu parent folder. Nah, ini kalau saya print pwd saya ada di home Anwar Temdir. Kalau saya titik-titik berarti saya naik ke atas ke Anwar ya. pwd print working directory. Oh, saya ada di home Anwar. Oke. Oke, CP ini copy, MV itu move ya, atau pindahkan, atau cut ya. Oke, contoh misalnya CP. Oke, balik lagi ya, temdir. CP coba.txt, coba.txt. Nah, ls min l. Oke, kemudian kita bisa cat coba.to. Nah, itu isinya sama gitu ya. Kemudian kita move itu cut ya, cut ya. Misalnya mv coba.to.txt kita cut ke folder parent. Oke. Nah, kalau kita ls min l ini nggak ada lagi ya. Coba itu udah nggak ada. Oke. Nah, kalau kita ls titik-titik ya, kita ls di folder parent. Oke. Ini kan saya pindahkan ke folder parent ya. Ini saya saya ls di folder parent, terus lalu saya grab coba. Nah, harusnya ketemu. Nah, ada coba2.txt, ada coba.sh. Ya, ini ls parent directory, lalu saya grab atau saya filter yang ada kata-kata cobanya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Oke, ls mv. Kalau kita pindahkan lagi misalnya mv, oke, titik-titik slash coba.to.txt ke folder sekarang. Nah, nanti balik lagi ke folder sekarang. Nah, ls-l. Nah, ini ada lagi nih. Coba.to ada lagi. Kalau kita mv misalnya coba.to, nah saya pindahkan menjadi file lain, coba3.txt. Nah, itu artinya saya akan rename ya. Ini artinya rename. Coba.to sama saya rename menjadi coba3. Saya move coba.to.txt menjadi coba3.txt. Ya, berarti saya artinya seperti saya rename. Nah, oke. Tuh, coba tuh nggak ada sekarang, adanya coba tree. Nah, coba tuh yang tadi ada. Oke. Nah, berikutnya apa lagi nih? Nah, berikutnya more ya, more itu untuk membaca file dengan sedikit demi sedikit ya. Kalau cat itu kan semuanya ya. Cat apa lagi ya tadi? Cat
Tadi saya punya file namanya apa tuh yang panjang tadi? Tfile ya. Tfile.txt. Nah, itu kan panjang ya. Kalau kita more itu lebih singkat. Oh, ini karena filenya terlalu kecil ya. Jadi semua ke print. Apa ya? Saya list dulu file yang besar ukurannya apa ya. Oke. Apa ya? Nah, mungkin ini nih, DP 900 sampel. Sample2.txt. Nah, ini mungkin oke. Kalau kita cat ya, DP, nah, oke. Ini panjang sekali ya, panjang sekali. Ini panjang sekali. Ini kalau di print satu kali langsung itu panjang sekali. Nah, oke. Ya, kita harus scroll ya. Tapi kalau kita pakai more, oke, kita pakai more itu akan di print per layar ya. Jadi sedikit demi sedikit. Oke, nah ini kan ini ya satu layar saya penuh ya sudah gitu kan. Nanti kalau saya mau lihat bawahnya tinggal di enter. Nah, oke. Ya kurang lebih gitu cara kerja more untuk melihat file itu dari atas ke bawah pelan-pelan. Ya, in case filenya panjang. Oke, berikutnya ada lagi apa ya? Ya mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Ini variabel, kemudian mungkin ada komen-komen untuk sistem misalnya TOP ya. TOP ini untuk melihat yang sekarang running tuh apa saja prosesnya. Dari komen apa, dari program apa. Nanti contohnya ada Zoom, ada Xorg, ada Genome, ada Webcon, ada dan seterusnya. Oke, banyak. Ada Firefox dan lain-lain. Oke, kemudian kalau kita pengen TOP di sort ya, min O persen memori, kita ingin sort berdasarkan memory usage. Nah ini TOP min O mem. Nah itu di sort berdasarkan memory usage. Nah di sini kan memorinya yang dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke. Nah, oke. Kalau mau CPU ya tinggal ganti aja CPU gitu ya. Nah ini CPU-nya yang paling gede. Nah, oh zoom paling gede. Oke. Kalau kita ingin melihat komen lengkapnya kita bisa TOP min C. Nah, ini kan kelihatan ya komen lengkapnya apa. Nah, OPT zoom 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 MTG titik dua bla bla. Nah, oke. Oke, clear biar hilang. Oke. Oke, berikutnya kita bisa membuat ini. Kita bisa membuat script lalu disimpan dalam teks ya, dalam file ya. Contoh di sini kita bisa membuat script lalu ditulis ke dalam file.sh lalu di run. Nah, misalnya kita membuat script namanya script 1 ya. Touch script 1.sh. Nah, terus kita edit ya. Teman-teman bisa edit dengan editor apapun, Nano atau V atau Gedit. Nah, mungkin paling gampang ya kalau menurut saya sih kalau yang based on terminal itu Nano. Kalau Gedit kan dia mengeluarkan GUI sendiri ya. Oke, Nano script 1.sh. Nah, ini tinggal kita edit ya. Nah, untuk membuat script.sh ya yang bisa jalan di shell atau di command line seperti ini, kita harus kasih ini apa namanya redirection atau apa ya istilahnya preprocessor pagar pentung /bin /sh. Ini mandatory pagar pentung /bin /sh. Oke. Ya, pagar pentung /bin /sh mungkin nggak begitu kelihatan di teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa tuliskan script di sini. Terserah scriptnya apa. Misalnya ls min l. Kemudian kita running TOP. Oh, nggak usah TOP. ls min l aja. Kemudian apa lagi ya? Misalnya lagi
ls min l list titik slash. Nah, jadi folder parentnya di list. Oke. Kemudian kita bisa membuat variabel seperti yang ada di contoh di slide ini, myvar, misalnya ya, myvar. Jadi kalau seperti yang saya contohkan tadi, mungkin kita bisa ini dulu, echo dulu ya. Echo, this is script 1. Just for practicing. Oke. Oke. Kita bisa membuat variabel atau ya variabel ya, namanya myvar, misalnya kemudian kita bisa kasih nilai terserah, mau angka mau string terserah. There. Oke. Kemudian kita echo misalnya myvar gitu ya. Nah, kemudian ini ada banyak cara echo, teman-teman nanti bisa pilih salah satu. Nah, ini intinya kalau kita pakai echo myvar dengan dikasih string itu sama aja gitu ya. Nah, jadi ini echo myvar nggak pakai di tanda kutip, yang satu pakai tanda kutip itu sama aja gitu ya. Kemudian kita bisa baca dari input ya. Echo please enter some string. Oke, kemudian kita read ya. Nah, read ini membaca input kayak kalau di Java misalnya seperti apa ya kalau di Java ya. Ya buffer reader gitu, bukan buffer reader ya. Yang mengambil input dari user lah, apa ya? Eh ya pokoknya ngambil input dari user di terminal. Read, lalu kita bisa simpan di myvar gitu ya. Kemudian kita your input is, nah kita kasih input ada apa gitu ya. Oke, kita simpan ya, Ctrl X lalu Y ya. Oke. Nah, untuk running kita lihat dulu apakah dia sudah bisa di-run dengan ls-l. Nah, ini artinya masih belum bisa di-run karena dia belum ada flag executable atau X. Nah, jadi kita masih tambahkan chmod. Kalau tadi kan saya pakai plus X gini ya. Nah, sekarang saya bisa pakai 755 script. Maksudnya 755 gimana? Nah, 755 itu adalah representasi binary dari ini. Kalau 7 binary-nya itu kan 111 ya. 7 itu 111. Nah, berarti yang paling depan atau miliknya owner itu nanti R, W sama X semuanya aktif tiga-tiganya. 5 itu kan artinya binary-nya 101. Ya, berarti R sama X aja, W-nya nggak aktif gitu. 5 juga demikian, 5 yang kedua itu R, W-nya nggak aktif, X-nya aktif. Berarti R sama X saja. Nah, karena 5 itu binary-nya 101. Berarti yang aktif R sama X. W-nya kosong, nggak aktif. Gitu ya. Oke, lihat lagi. Nah, ya. Yang aktif sekarang R sama X ya. Untuk yang grup sama yang others. Oke, kemudian kita bisa run. Kita bisa run dengan titik slash script1.sh. Nah, oke. Ya, dia sudah ngeprint. Terus dia minta input. Hello. Oke. Oke, your input is hello. Nah, oke. Kemudian kita bisa running dengan sh script1.sh. Nah, kalau tadi kan titik slash script1.sh. Nah, please enter some string. My name is Anwar. Oke. Nah, ini input saya my name is Anwar. Oke. Ya, berikutnya kita bisa gunakan ya ngeprint variabel ya, home, pet, shell tadi sudah saya contohkan, PS1, PS2, ini argumen ya, argumen 0, argumen 1 dan seterusnya. Nah, kita bisa coba ya echo argumen ya, argumen bintang 0, kok bintang dolar ya. Dolar 1 echo dolar 3. Nah, dolar 0. Dolar 0. Dolar 1. Dolar 2. Dolar
3. Nah, ya. Oke, kita X, lalu Y, simpen. Nah, sekarang kita run ya. Slash script1.sh. Enter some string. Lalalala. Oke. Nah, $1, $2, $3 ini masih kosong karena saya tidak memberikan argumen pada saat running script 1. Tapi kalau saya berikan parameter misalnya begini, oke. Oke, $0 itu adalah nama skripnya, $0 nama skripnya, $1, 2, 3 dan seterusnya itu parameter. Oke, misalnya saya kasih waktu manggil script1.sh param1, param2, param3, param4. Nah, oke, lalalala. Nah, $1 ya itu artinya parameter pertama param1 ya. $2 param2, $3 param3. Nah, tadi kan waktu saya ngeran saya kasih parameter ya. Param1, 2, 3, 4. $4 nggak di print karena tadi di scriptnya saya nggak print gitu. Oke. Kita bisa apa namanya, bisa buat kondisional seperti if dan if else ya, if else atau loop seperti for atau while. Oke, ini ada contoh for ya. Oke, ada contoh for ini for var in 1 2 3 4. Nah, berarti ini dihitung ada 4 elemen echo var. Nah, kalau di run nanti outputnya begini 1 2 3 4. Nah, oke. Nah, ini chmod tadi sudah saya tunjukkan chmod. Oke. Nah, ini juga teman-teman bisa coba juga. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke. Nampaknya belum ada. Oke, kalau belum ada kita ganti ke scripting yang selanjutnya yang agak advance ya. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa script ya. Man tadi sudah saya contohkan. Time itu menunjukkan waktu elapsed time ya. Ini nanti bisa dibaca di manualnya untuk satuannya apa dan dihitung sejak kapan. Nah, kalau date itu tanggal dan waktu sekarang. Kemudian misalnya tes itu untuk compare value existing of file dan seterusnya. T replicate output to one or more files ya. Div, sdiv, wc, sort, gzip, unzip. Nah, mungkin begini, saya akan tunjukkan yang div ya. Div. Oke. Ya, tadi kan kita punya file coba 3, coba sama coba-coba ya. Oke, coba 3 tadi adalah copy dari coba ya. Kita bisa cek ya div coba.txt coba 3.txt. Nah, nggak ada perbedaannya karena kedua file memang sama. Tapi kalau kita compare coba.txt sama coba-coba, oke, nah ada perbedaannya. Oke. Nah, ini beberapa perbedaannya. Oke. Kemudian WC itu word count ya. WC coba .txt. Nah, ada 4 baris. Oke, ada 10 word, ada 62 byte atau 62 karakter. Oke. Sort ya, sort cat. Oke, itu nge-sort ya. Ini isinya begini ya tadi ya. Ini adalah ini hanya sekian. Oke, kalau kita sort ya. Nah, ini kita pipe lalu kita sort. Nah, ini kelihatan yang kosong dia naik ke atas ya, naik ke atas. Nah, oke. Mungkin untuk ini kita coba lagi ya. Oke. Kita ini ya, kita apa namanya? Kita edit ya. 1 2 3 4 5 6 lalala. Oke. File hanya untuk coba. Oke. Kemudian AAA, BBB, CCC, DDD. Nah, ya kita simpen. Kalau kita print biasa cat coba.txt, nah ini sesuai isi filenya. Tapi kalau kita sort ya,
Oke, kalau kita sort, nah akan di sort ya. Jadi yang kosong duluan, kemudian angka, kemudian dari A ya, A dulu. Setelah A, C dulu, terus F, terus ini ya, ini adalah sama ini hanya duluan ini adalah. Nah, baru sekian. Oke. Itu di sort. Oke. Oke, gzip, gunzip itu untuk apa ya? Nge-zipping ya, jadi zip. Nah, oke, cat more hetel udah tadi ya. Sort unique. Oke. Bagaimana dengan unique ya? Misalnya begini, kita edit lagi. Ini ada yang sama AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, AA, BBB. Nah, ya. Ini kan kalau kita print ya, ya sesuai dengan isi filenya. Tapi kalau kita coba cari unique-nya, unique, oke, akan di print yang unique aja. Oh, nggak pakai Q, unique aja. Nah, oh, oke, mungkin kalau untuk kalimat seperti ini agak coba unique aja ya, unique, coba.txt. Oke, ini mungkin dianggap ini ya, oke, ini nanti kita baca manualnya dulu, unique. Report or omit repeated lines. Nah, ini. Oke, kemudian nah ini kasih parameter min u untuk ngeprint yang unik. Kalau untuk yang repeat yang D ya. Kita coba lihat. Unik unik min u. Nah. Coba dengan cara ya tadi. Kalau min D. Oke, ini tidak dianggap unik ya. Jadi A sama nggak dianggap duplicate. A sama AAA BBB itu nggak dianggap duplicate. Mungkin kita coba bikin filenya yang benar. Oke. Nano coba.txt. Mungkin kita bikin 123 123 456 56 123. Oke. Oke. Ini yang 123 dianggap unik tadi ya, dianggap unik. Oke. 456 nggak dianggap unik ya. Oke. Kemudian kalau kita cari yang duplicate D, nah 123 456 itu dianggap duplicate. Oke, saya kurang tahu mengapa AABBB dan AABBB ini nggak unik ya. Oke, nanti kita coba cari tahu. Tapi kalau kayak gini ini tadi unik ya. Kalau di cat coba.txt, nah itu kan ada 123 123. Nah, ini dianggap duplicate. 123 itu ini duplicate, dianggap duplicate. 456 juga dianggap duplicate. Tapi entah mengapa ini tidak dianggap duplicate. AAA, BBB dan AA, BBB ini nggak dianggap duplicate. Ya, so far kita bisa gunakan unique untuk yang satu line itu satu kata gitu ya. Nah, yang sama-sama benar-benar unik. Nah, kalau sudah ada beberapa kata ini tadi nggak robust ya, nggak berhasil. Oke, ini di sini ada paste ya, join column or files together. Jadi kita bisa join dua file masing-masing satu kolom bersama-sama gitu ya. Nah, misalnya begini, kita coba ya, man paste untuk melihat caranya.
Oke, ya misalnya kita punya apa namanya coba ini ya, kemudian kita punya coba-coba coba 3 ya. Nah ini ya. Ini coba 3 ya, coba ini isinya. Atau kita bikin lagi lah ya. Nano coba 2. Isinya A B C D E F G H. X. Yes. Oke, paste coba.txt coba 2. Oh, coba 2 aja. Nggak pakai txt. Oke, ini hasilnya ya. Jadi dua file digabung jadi satu. Ini yang kiri itu isinya file coba.txt, yang kanan A B C D E F G H ini isinya dari file coba 2 gitu ya. Oke, translate karakter. Oke. Jadi spesifik. Misalnya begini ya. Kita bisa coba cat coba.txt, lalu kita pipe ya, kita proses lagi dengan translate A sampai Z itu kita translate jadi A sampai Z. Jadi ditranslate huruf besar. Nah, ini jadi semuanya jadi huruf besar. Yang tadinya ada huruf kecil ya, ini. Oke, ini jadi huruf besar. Oke. Nah, ya split file evenly saya belum pernah pakai, nanti teman-teman bisa coba. Oke, job control ada PS, ada jobs. Oke, ya TOP ini untuk melihat proses yang jalan. Oke, kemudian ada jobs. Oke, mungkin nggak ada ya sekarang, nggak ada jobs, nggak ada ini job yang running di komputer saya. PS. Nah ini yang running sekarang adalah command base ya, base yang sedang saya jalankan dan PS. Oke. Oke, kemudian kita bisa kill ya, hentikan, atau kalau di apa namanya di Windows itu ada end task ya, end task di task manager. Nah itu kita bisa kill dengan nomor PID, proses ID. Oke, jadi kita bisa menghentikan proses dengan kill PID. Oke, kemudian apa lagi? Ada foreground, ada background ya, ada FG, ada BG. Nah, kita bisa lihat yang sedang running. Oke, dan seterusnya. Oke, ini tadi ya pakai pipe, last, grab. Nah, ini tanda topi ini artinya adalah awal baris. Nanti kita akan bahas di regex atau regular expression. Nah, redirection kiri kanan untuk input output teman-teman sudah tahu. Oke. Nah, PS min EF ngeprint apa? Oke, ini ya. Ini coba kita lihat man PS. Man PS. Parameter min E sama min F itu artinya apa? Min EF. Oh, oke, setiap proses. Oke. See every process on system using standard syntax PS min EF ya. Oke. PS min EF. Nah, ini semua proses ya. Oke. Nah, kita bisa filter ya dengan grab ya di filter dari sini, misalnya yang apa lagi ya? Saya filter based on apa ya? Nah, yang punya Anaconda. Anaconda ini library-nya Python. Nah, oke. Jadi ini adalah proses-proses yang jalan di komputer saya yang melibatkan library Anaconda gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalnya melibatkan media. Grab media. Media itu adalah partisi, nama partisi saya. Jadi di komputer saya ini ada dua storage, ada SSD, ada hard disk. Nah, yang media ini yang disk gitu ya. Oke, ada Evans.
media bla 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 bla. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau kita filter berdasarkan OOM yang ada zoom-nya. Oh, zoom, zoom, bla bla bla. Oke, zoom, bla 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 bla. Oke. PS min EF grep Anwar yang dirun oleh Anwar. Nah, ya hampir semuanya sih, banyak ya. Oke, grep Python yang ada Pythonnya. Oke, nah ini yang ada Pythonnya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, ya ini tadi ya kita bisa run dengan N, bisa dengan OR atau dengan pipe seperti ini, pipe ya, pipe. Oke. Kemudian apa lagi ya? Find ya, find input. Nah, input.txt. Oke, nggak ada. Find coba.txt misalnya. Nah, itu ada. Oke. Oke, untuk melihat, nah ini untuk find ya, find parameternya find. Oke, find in a time. Oke, nggak ada. Kalau mau nyari, sebenarnya kalau nyari file ada locate ya, locate input.txt. Nah ini, tuh yang ada input.txt-nya kita bisa cari dengan locate ya. Oke, kemudian misalnya lagi coba, ada yang ada cobanya. Oke, ini banyak. Oke, oke, oke ini teman-teman kalau mau latihan ini boleh pakai find. Oke, nah ini yang kita juga bisa gunakan di dalam script yaitu kontrol seperti if else, for, while, until, case. Case ini kayak switch case, break dan continue ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Oke, ya ini contoh if else-nya ya, if then v. Ini seperti apa ya? Ya kalau nanti if-nya terpenuhi maka melakukan ini. Nah, if ini condition-nya, oke, then perintahnya apa? Ini v ini tutup, penutupnya v gitu ya. Oke, kalau kita pakai tes ya bisa juga. Tes itu bisa pakai parameter GT atau greater than, GE, greater than or equal, min EQ equal, NE not equal, LE little or little than or equal, LT less than. Nah, karena di sini ya tes ini dolar pagar. Nah, ini artinya jumlah parameter. Jumlah parameternya 0. Kalau jumlah parameternya 0, maka ini dia akan ngasih perintah supply at least one argument. Oke. Oke, bisa pakai else juga ya, if then else ya. If then apa, kalau else apa. Tetap ada v-nya sebagai penutup. Nah. Oke, kemudian oke ini contoh ya ini contoh aja teman-teman bisa coba ya. Untuk for ya ini for loop index do something. Nah, while ini test command do something, komennya di sini done ya. Ini sama-sama ada do sama done. Jadi untuk loop ya baik for atau while itu ada do sama done-nya. Oke, jadi kalau nanti dia masih memenuhi ini,
condition di sini, nanti dia akan mengerjakan comment di sini. Nah, itu di-update oleh do sama done. Begitu juga dengan while gitu ya. Nah, contoh di sini ya. Tadi saya punya script namanya script1.sh. Oke, saya nano script1.sh. Oke. Ini ada saya punya variabel misalnya n sama dengan 1 ya. Nah, ini saya punya while, kemudian boleh pakai ini tanda apa namanya? Tanda kutip boleh enggak ya. Oke, ini pakai aja n itu greater than itu GT ya, greater than 0. Jadi saya compare dengan 0. Ini kadang bermasalah, spasi-spasi seperti ini dari kurung ke nilai, dari satu nilai ke nilai yang lain. Nah, itu sebaiknya diikuti. Ini contohnya ada spasinya, berarti ikuti aja gitu. Oke. Do. Nah, ini done. Nah, do-nya ngapain? Nah, silakan mau ngapain do-nya. Misalnya echo nilai n adalah 2. Nah, ini n. Nah, kemudian kalau untuk menjumlahkan gimana? Nah, ini. Oke. Kalau untuk menjumlahkan memang agak sedikit aneh ya. Oke. N sama dengan, jadi kalau ngasih nilai kita nggak perlu dolar, tapi kalau kita ingin baca nilainya kita perlu dolar. Seperti ini ya. N sama dengan, nah ini pakai petik yang di sebelahnya angka 1 kan ada petik ya, petik miring ya. XPR, expression, oke. Expression dari N ditambah 1. Oke. Oke. Sekarang ya, script 1. Lalalala. Nah, ya. Nah, ini karena saya jumlahkan terus itu nggak berhenti ya, program ini nggak berhenti. Nah, oke, jadi program ini tidak berhenti. Gunanya apa? Saya ingin mencontohkan menggunakan tadi ya untuk proses administration ada mana tadi? Nah, ini ya PS, ada PS, ada BG, ada jobs. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai contoh ya. Ini saya run di sini. Lalalala. Nah, terus saya lihat di terminal tab lain ya. Saya lihat TOP. Nah, script 1 masih jalan. Nah, itu kan script 1 masih jalan. Oke, tapi kalau ini nanti saya Ctrl C sudah nggak jalan, kita lihat lagi di sini TOP. Nah, sudah nggak ada gitu ya. Nah, ini running biasa ya. Kita bisa running script 1 itu sebagai background proses. Jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan dan tidak ada print-nya di terminal ini, nggak kelihatan. Caranya dengan apa? Dengan perintah nohub. Nohub. Nohub titik slash script 1. Nah, jadi tambahin nohub. Lalu di sini saya kasih n. Nah, oke. Nah, ini script 1 akan jalan. Oke. Nah, jalan tapi tidak, dia sebagai background proses tidak terlihat outputnya di depan. Jadi dia running di belakang gitu. Oke, sebagai gantinya kita bisa melihat dia sudah bekerja sampai mana, kita bisa melihat lognya ditaruh di nohub.out. Jadi yang seharusnya dia print di standard output atau di terminal seperti ini, dia akan redirect gantikan ke nohub.out. Nohub.out. Jadi nggak ke terminal lagi ngeprintnya. Kita bisa till ya, kita lihat till 5 baris terakhir dari nohub.out. Oke, dia sudah sampai 47860. Nah, ini kan sudah jeda berapa waktu kita till lagi. Nah, dia sudah sampai 57.810 gitu ya. Nah, sudah sampai 6.000. Kita lihat di TOP di sini. Nah, ada script 1. Nah, script 1. Gitu. Oke. Nah, terus kalau kita lihat dengan jobs, nah sekarang ada jobs 1 running namanya nohub. Nah, kalau kita lihat dengan BG bisa juga. BG ya, bukan GB. Background process. Nah, job 1 already in background. Nah, tapi kalau mau lihat ininya ya ini aja.
jobs ya. Kelihatan running, ini ada nohub script1.sh. Nah, ini tadi yang jadi background progress. Jobs. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi dengan tail, dia sudah nyampe increment berapa? Nah, sudah nyampe 132.000. Oke. Kemudian kalau kita kill di sini ya, ini kan proses dari script satu tadi PID-nya 326961. Itu kalau kita kill ya, nanti dia akan berhenti gitu ya. Ya, kita lihat ya. Kita kill aja. Nah, ini tinggal inputkan PID-nya 326961. 326961. Oke. Nah, sekarang sudah nggak ada ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini terminate ya, sudah terminate. Script 1 terminate. Ketika kita lihat pakai jobs lagi, sudah nggak ada. Nah, itu contoh kita membuat program bisa di running di belakang sebagai background proses. Jadi kita tidak melihat outputnya di depan terminal seperti ini, dia akan bekerja di belakang. Nah, lognya akan di redirect atau dialihkan ke file nohub.out. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Oke, ini nanti bisa dicoba satu-satu ya. Tadi saya cuma mencontohkan while loop saja. Nah, untuk yang lain seperti for, ya for seperti ini, kemudian until, ya until, oke, itu dicoba sendiri sama teman-teman. Break and continue ya seperti biasa, seperti di Java atau Python ada continue, ada break. Cuman di sini nggak pakai titik koma ya, cukup break aja. Oke, switch case ya ini kurang lebih sama ya. Case ini nggak pakai switch ya, langsung case aja. Case apa? String, terus ini kondisi 1, kondisi 2 dan seterusnya. Ini komen-komennya, komen. Ini tanda breaknya. Oke, ini tanda breaknya. Nah ini, oke ini contoh ya program sederhana. Jadi ketika kita diminta untuk membuat, diminta input sesuatu ya, read answer. Kemudian dilihat kalau inputnya A itu nanti dia akan menjalankan date, mengeluarkan date sekarang, date dan time sekarang. Kalau dia milih B itu nanti dia akan ngeprint ya, siapa yang sekarang sedang running gitu ya. PWD print working directory. Nah, ini kalau teman-teman pengen nyoba ya kita coba aja gitu. Nah, copy terus kita gedit script 1 dot ini. Ini mungkin untuk while-nya kita greater than atau less than ya, selama ini masih kurang dari 100. Nah, oke. Nah, ini hati-hati dengan ini tanda apa namanya? Kutip ya. Oke. Oke, bintang ini yang lain ya. Bintang itu kalau pilihannya nggak ada. Oke. Nah, oke. Terus kita ini kurangin aja lah 10 ya.
Oke, kita running lagi. Oke, tik slash script 1. Nah, oke. Silakan pilih menu A, B, atau C. Kalau kita pilih A, oke. Oke, kok nggak mau? Sepertinya masih ada yang error. Oke, kita coba lagi. Oh, esaknya belum. Esaknya belum. Sorry. Oke. Ya, oke ya. Tadi lupa ngasih esak. Ini penutup dari case. Jadi dibalik esak. Nah, if dibalik v, jadi ada penutupnya. Nah, makanya tadi nggak masih error ya. Jadi tutupnya nggak ada esaknya. Oke, ini tadi saya milih A, itu dia ngeprint date dan time sekarang. Nah, kalau saya milih B itu nanti dia current user siapa Anwar gitu ya. Kemudian kalau kita pilih C itu print working directory. Nah, oke. Execute dan seterusnya. Oke. Hmm. Oke, ini mungkin ya beberapa yang kita gunakan ya. PG, FG, jobs, ya job control, break continue tadi, CD, PWD, echo, read, eval, execute, exit ya. Kalau teman-teman pengen exit dari program itu ya tinggal dipanggil aja exit gitu. Dan seterusnya. Oke, kill, set, shift, time, strap, type, you must, wait, you limit, dan seterusnya. Oke, kita juga bisa membuat function di dalam script. Kita bisa buat function, oke, nama fungsinya, kasih tanda kurung kurawal buka tutup, dan di sini isi komennya. Nah, di sini saya bikin function gitu ya. Misalnya taruh di atas gitu ya. myFunc. Oke. Oke, myFunc. Nah, terus di sini myFunction ini misalnya komennya ya sederhana, misalnya echo ya. This is my function. Oke, echo the current user is di sini saya nah udah itu aja. Nah, ini saya bisa panggil dari sini myFunc dah gitu. Nah, lalala a oke ya ini ya. This is my function, the current user is ini Anwar. Oke. Oke ya ini ya, panggilnya myFunc. Fungsinya sederhana seperti ini. Oke. Bagaimana dengan ya mungkin teman-teman nanti bisa baca lagi ya. Bisa coba-coba sendiri yang tidak sempat diceritakan di sini. Nah, berikutnya itu ada scripting yang menggunakan regular expression. Jadi ada beberapa scripting yang menggunakan regular expression.
untuk filter-filter dan kawan-kawan. Nah, di sini SED, AWK, dan regex ini penting dipelajari karena mungkin teman-teman akan membutuhkan ini di tugas atau di ujian. Oke. Oke ya. SED itu adalah fungsi atau komen, itu kita mencari pattern dari sebuah teks lalu kita menambahkan ke output. Nah, misalnya di sini ya, SED min E. Ini ada parameter-parameternya. Min E artinya apa? Nah, ini untuk delete line 1 sampai 10. Nah, delete. Oke. Delete comment. Nah, ini delete yang depannya comment. Oke. Jadi kalau di dalam script yang kita punya itu ya. Nah, kalau selain yang di atas ini ya, preprocessor yang di atas, kalau kita tambahkan suatu baris kemudian ada dollar di depannya, ini artinya comment. Ini artinya comment. Jadi ini nggak akan di print, nggak akan dijalankan gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh print only matching. Kita memilih suatu pattern di sini regex P. Nah, itu lalu di print. Oke. Dan seterusnya. AWK eh ini sebuah apa ya, bahasa atau sebuah komen yang kita bisa lakukan untuk memfilter suatu teks lalu kita print atau kita apakan gitu ya. Jadi banyak action yang kita bisa kerjakan dari suatu teks yang diinput gitu. Nah, contohnya di sini AWK print S0. Ini ngeprint parameter $0. Nah, tadi $0 adalah nama file ya, nama ininya. Nah, oke. Print aja. Nah, print here dan seterusnya. Oke, mungkin kita bisa coba yang ini dulu ya. AWK print ini dari suatu file. Nah, oke ya. Nah, ini ya AWK print 0 dari inputnya misalnya saya kasih coba.txt. Nah, oke. Oke, print 0 kalau di dalam AWK bukan nama file tapi dia adalah satu line semuanya. Nah, kalau nanti saya pilih $1 itu kolom 1. Nah, kolom 1 aja. Kalau 0 itu semuanya satu baris di dalam file ini. Kalau $1 itu satu baris aja gitu ya. Nah, kalau kemudian $2 berarti itu dolar kedua aja, kolom kedua aja. Nah, ini kan ada yang punya dua kolom ya, adalah hanya, ini nggak punya, ini lalala, hanya BBB dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ya, adalah hanya dan seterusnya. Oke. $3 ya berarti kolom ketiga dari setiap baris di dalam file coba.txt. Nah, yang punya kolom ketiga kan cuman find, untuk, dan untuk. Oh, ini ya. Ini tadi harusnya file ya, salah tulis. Ini kan kolom ketiga untuk yang di sini dan untuk yang di sini. Nah, oke. Nah, ini nanti lengkapnya teman-teman bisa coba. Ini banyak variannya. Kalau general general lengkapnya itu begini. Tapi kita bisa buat satu komen aja seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini kita bisa print beberapa baris ya. $2, kemudian kita kasih spasi, lalu $1. Berarti kita print dulu kolom kedua, baru kolom pertama. Nah, ini. Oke. Atau ya udah, ini nggak usah kasih ini, nggak usah kasih. Nah. Oke, tadi ada spasinya ya. Nah, ini aja. Oke. Oke. Kalau tidak dikasih spasi ya nanti dempet-dempetan ya. Kalau dikasih spasi ya ada yang tidak punya kolom kedua nanti tetap dapat spasi gitu. Nah, ini nggak punya kolom kedua tapi punya kolom pertama. Ya udah. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, di sini mungkin saya lebih menekankan kepada ini teman-teman bisa apa namanya? Coba sendiri satu-satu ya. Ini banyak sekali contoh, ini nggak mungkin dicoba satu-satu. Nah,
Di sini saya ingin menekankan regular expression, regex ya. Jadi ini sebuah pattern stack untuk teks agar kita bisa memfilter sesuai dengan pattern yang kita inginkan. Ya, jadi sebuah rumusan untuk sebuah pattern di teks agar kita bisa memfilter sesuai kebutuhan. Nah, contohnya di sini. Pertama kita kenali dulu karakter. Oke. Oke. Ini ya karakter dolar itu artinya adalah end of the line atau akhir dari sebuah baris. Tanda topi artinya adalah awal dari sebuah baris ya, beginning of the file, awal sebuah baris. Oke, bintang artinya boleh muncul berapa kali pun. Tanda tanya itu boleh ada, boleh enggak, boleh enggak ada atau boleh muncul satu kali. Oke, tanda ini pipe ya, mirip seperti pipe. Ini artinya or ya. Jadi kita bisa punya dua pattern, milih yang kanan atau yang kiri. Oke, ini tanda kurung artinya grup dari regular expression. Oke, tanda backslash artinya untuk karakter khusus, misalnya titik atau koma, nah itu karakter khusus. Nah, contoh di sini ya. Oke, contoh di sini saya punya patternnya adalah huruf langsung CKS. Ya, berarti semua yang mengandung CKS itu bisa dapat atau bisa masuk. Ya, ini ya, rocks, sucks. Nah, itu masuk, tapi oke nggak masuk. Nah, mungkin kita bisa latihan regex dengan menggunakan grep ya. Kita buat filenya dulu, misalnya kita nano input.txt. Nah, ini kita ketik dulu ya. Unix tools sucks. Unix tools rocks. CKS. Unix tools is okay. Oke. Rocks. La la la. Bla bla bla. Bla bla bla. Nah, ini yang atas kurang. CKS kurang C. Bla bla bla. Sucks. Nah, CKS CKS something. Oke. Ya. Save yes. Oke, kita cat input.txt. Nah, kita ingin apa namanya? Filter ya, filter berdasarkan regex CKS. Nah, kita bisa pakai ini aja gitu ya. Bisa pakai cat ya, cat kemudian input.txt kita filter dengan grep CKS. Iya. Jadi yang ada CKS-nya semuanya masuk. Nah, oke nggak masuk ya, oke nggak masuk. Yang ada CKS semuanya masuk. Nah. Oke, kemudian ini ada Apple ya, Apple. Oke. Scrapple from Apple. Nah, ini Apple berarti Apple masuk, Scrapple ada Apple-nya masuk. Nah. Oke, nah di sini ada contoh lain. Oke. Ini ada contoh lain ya. BEORAT. Nah, di sini apa namanya? Ini di dalam kurung artinya boleh milih salah satu. Ini disuruh milih salah satu di antara E, O atau R. Ya, berarti B karakter kedua terserah mau E atau O atau R. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan AT. Berarti bit masuk, bread masuk, boot masuk. Nah, mungkin kita coba ya. Oke, nano lagi. Bit me guys. This bread is out. Terus kemudian apa lagi? Boot.
I found the boot. Nah, oke. Hit yes. Kemudian kita coba grab ya dengan pattern tadi B ya. E O R terserah mau pilih E atau O atau R, kemudian di sini AT. Nah, jadi yang ada B tengahnya E atau O atau R lalu AT itu masuk bit bread boot. Nah, kalau kita misalnya pengen kalau O sama R aja. Nah, berarti yang masuk R sama O aja ya, bread sama boot aja. Terus begini, kalau misalnya kita tambahkan tanda topi E O R. Nah, ini tanda topi. Artinya berarti ini kita mencari pattern B, E, O, R, A, T itu di awal baris. Berarti yang masuk siapa? Yang masuk ya yang ada pattern ini dan dia ada di awal baris. Siapa itu? Bit. Nah, bread sama boot nggak masuk karena dia bukan di awal baris. Nah, yang masuk cuman nah, kalau kita cari begini, nah berarti kita cari B, E, O, R, A, T itu yang di akhir baris. Karena ini tanda dolar artinya akhir baris. Nah, berarti yang masuk siapa? Yang masuk boot aja. Nah, yang masuk boot aja gitu. Oke. Oke. Kemudian kalau misalnya kita pengen nyari BOEAT, nah kita bisa punya grup ya, grup. Nah, kalau kita pakai kondisi tadi ya, OR, ini kita kasih OR CKS. Nah, berarti yang ada BEORAT sama atau CKS. Oke. Nggak masuk. Oke. Oke, ini dianggap sebagai ini ya. Gimana cara ngasih OR ya di sini ya. Oke, nanti kita cari tahu kalau di Grab ya. Ini kalau pakai Grab mungkin ya karena kita nggak boleh pakai ini kali ya. Coba Gimana tanpa kalau kurung, Pak. tanpa kurung ini dikenali sebagai pipeline bukan sebagai OR. Jadi ini Oh, atau gini aja. Grab hmm, coba ya. EOR kemudian AT kemudian ini atau CKS. Tadi filenya namanya input.txt. Nah kan nggak dikenali. Coba nggak usah pakai ini. Kalau di Grab aja. Ini input. Oke, ini bisa. Sekarang tinggal ngasih kurungnya ini. Hmm, coba kita cari lagi nanti ya. Oh, pakai B. Blok ya, pakai blok. Oke, sebentar ya. Coba pakai slash B. Terus di sini. Oh, BORAT. Nah, BORAT kemudian atau CKS. Nah, input. Oke, kasih nih. Nggak mau juga. Oke, memang agak ini kalau pakai Grab keterbatasan. Kalau pakai AWK agak
Mendingan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba cari cara kalau yang di Grab ya, pakai OR ya. Jadi pakai OR. Coba ini. EOR, kemudian AT, kemudian coba OR. OR. Oke, OR itu nggak ada ya. Ini agak susah karena ini gimana caranya jadi satu pattern ya. Oh, atau CKS. Dulu. Oke, ini dianggap sebagai perintah bukan sebagai pattern. Jadi ya ini dianggap sebagai pipe gitu ya. Ini cara ngurungnya gimana ya? Pakai kurung yang ini, nggak mau juga. Kurung yang ini, bagaimana kalau dikasih ini? Duh, nggak ada. Ini dianggap string soalnya ya. Kalau kayak gitu dianggap string. Oh, bagaimana kalau begini? Ini dikasih tanda OR. Oh, nggak mau. Oke, nanti akan saya cari tahu ya. Untuk di Grab. Loh, kok nggak mau sekarang? Loh, input TXT kosong sekarang. Oh, pantesan. Tadi isinya apa aja tadi? Kok kosong? Oh, oke. Oh, ini gara-gara ini ke direct nih. Oke, sorry. Pantesan isinya kosong ya. Oke. Echo nano input bit ini disebut outbreak it is sucks. Apalagi tadi ya, sucks yang ada CKS-nya apa tadi? Rocks. Oke. Oh, nggak mau. Oh, salah. Kurang tanda petik satu. Chat input. Oke. Oke, ini sementara masih satu-satu ya. Nanti saya cari tahu kalau yang patternnya berapa jadi satu di Grab. Nah, oke. Ya, ya berikutnya ini mungkin ya. Tanda ini, tanda apa namanya? Anchor atau topi ini kalau di depan artinya dia melambangkan dia adalah awal line, awal baris ya. Tapi kalau ditaruh di dalam kurung itu dia artinya negasi. Nah, contoh di sini di dalam kurung ada EO dikasih tanda topi. Itu artinya negasi EO, selain EO.
Nah, misalnya di sini kita kasih ini ya tadi ya. Oke. Oke, B setelah itu selain EO terus kita kasih negasi. Berarti yang masuk harusnya bread ya. Karena dia punya pattern B, karakter berikutnya selain EO setelah itu AT. Nah, bread itu ya. Atau kalau kita pengen lihat selain E, berarti bread sama boot itu masuk. Nah, oke. Oke, negasi. Jadi kalau tanda topi di dalam kurung artinya negasi. Negasi elemen yang di sini. Nah, oke. Kemudian berikutnya ini tanda bintang ya. Y A bintang Y. Ini A ini boleh diulang berapa kali pun. Ya, boleh diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali. Diulang 0 kali juga boleh. Berarti nggak ada A-nya juga boleh. Nah, contohnya di sini kita coba ya. Oke, kita coba di sini yai ya 1 kali, ini ada yang 2 kali, ada yang banyak kali, ada yang nggak pakai. Nah, oke. Kalau kita cat, oke ya. Terus kita filter pakai grep. Nah, ini Y A bintang Y. Nah, jadi A-nya nanti bisa 1 kali, 2 kali, banyak kali, atau nggak pakai A sama sekali, 0 kali. Nah, jadi yang YY tanpa A itu pun bisa masuk karena bintang ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau tanda tanya, kalau A-nya tanda tanya, berarti boleh sekali atau enggak. Boleh 0 atau 1 kali aja. Nah, berarti yang masuk YY sama Y aja. YAY aja. Loh, oke. Ini mungkin nanti kita coba lagi, mungkin harus pakai kurung, saya lupa ya. Tadi, oke, mungkin sepertinya harus pakai kurung ya. Oke. Nah, ini kalau kita kasih A titik bintang E, berarti ini depannya A, belakangnya E. Di tengah-tengahnya terserah ada apapun. Jadi titik bintang itu artinya kan suatu boleh diulang berapa kali pun. Tapi ternyata meaningnya lebih dari itu. Jadi ini artinya kita boleh ada apapun, karakter apapun, berapa panjangnya juga terserah. Pokoknya di antara A sama E. Nah, jadi gini, ini Apple masuk ya. Jadi di tengah A sama E ada PPL. Nah, ini A sama E ini juga masuk. Nah, ini A sama E ini juga masuk. Nah, oke. Nah, ini juga yang hijau A sama E di sini ada tengah-tengahnya ini scrap PPLE from the PPL. Nah, itu juga masuk. Nah, jadi ini artinya kita boleh kasih apapun di antara A sama E. Nah, mungkin kita bisa coba ya. Nah, ini kan ada A sama E ya, beat me. Ini kan A ada E ya. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Nah, coba lagi misalnya kita E, E, AE, A, AAA, E, A, AAA, E. Nah, oke, kita bisa coba ya. A titik bintang E. Nah, jadi pokoknya yang depannya A, belakangnya E, di tengahnya kayaknya terserah ada apapun itu boleh masuk ya. Oke. Ya, dan seterusnya teman-teman nanti bisa pelajari lagi ya untuk regex. Nanti silakan latihan. Dan juga komen-komen yang tadi saya contohkan juga dipelajari semuanya dari yang basic sampai yang regex ini. Seperti biasa hari Senin jam 7.30 sampai jam 8 akan ada kuis mingguan. Kemungkinan besar materinya adalah scripting. Oke. Dan virtualisasi ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Pak, mungkin untuk yang
grab menggunakan OR tadi bisa pakai backslash pipeline, Pak. Backslash pipeline. Tadi sudah saya coba, nggak mau. Coba ya. Saya nemu di internet, mungkin saya Nah ini ya, coba ya. Saya coba copy ini paste nih. di Zoom chat gimana, Pak? Boleh, boleh. Ini backslash OR gini ya. CKS. Nah, itu nggak mau. Padahal harusnya mau tuh. Harus pakai tanda petik deh, Kak, Pak, kayaknya. Ini. Oh ya, sip. Terima kasih. Nah, tadi saya nyoba nggak pakai tanda petik. Ya, ini bisa pakai OR. CKS. Ya, ini saya milih. Kalau nggak pakai backslash gimana coba kalau nggak pakai backslash? Oh, nggak mau. Oke ya. Oke ya. Terima kasih. Jadi ini ya. Kita bisa bikin dua pattern BORAT atau CKS dari input dengan cara ini. OR-nya dikasih backslash OR, kemudian tanda petik. Nah, kemudian kalau dikasih kurung mau nggak ya kira-kira? Harusnya sih nggak mau. Ya udah. Oke, tapi kalau di AWK mau dikasih kurung. Ya, ini memang antar komen punya ininya sendiri-sendiri ya. Punya role-nya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Beat me, this boot, bread, sucks, rocks, masuk semua. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi gitu caranya kita bisa bikin berapa pattern pun ya. Ini misalnya kita bisa bikin berapa pattern, misalnya 3 ya. Ini ada BORAT, CKS, kemudian kita tambahkan lagi satu misalnya A ya, atau Y, A, bintang, Y. Nah, oke ya. Jadi ini ada 3 pattern. BORAT, CKS, sama YA bintang Y. Nah, yang tadi yang ini, Yai, sama YY. Ya, ada pertanyaan? Oke, nanti silakan exercise pakai AWK. AWK juga bisa memfilter regex, tapi dengan rule-nya dia sendiri, ada format-formatnya, nanti silakan dicoba ya. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kemudian silahkan berlatih dan juga belajar. Oke, dari saya kira sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.